Kalau di match pembuka harus bisa bertahan dengan dua pemain tersisanya. Karena ada Potato dan juga Flexi yang terculik saat mereka melakukan rotasi. Itulah menariknya ketika kita berbicara turnamen yang mix seperti ini. Ada beberapa data yang tidak bisa didapat dari komunitas gitu ya. Bahkan poin pun tadi kelimpungan untuk menghadapi yang demikian. Dan Mugiwara bersama dengan Bigetron kali ini. Ada Snape seperti itu tadi yang sudah mengkuk sebuah granat tapi terkena tembakan dengan cukup dalam. Membuat Snape harus turun. Namun Giusen atau Wisen dengan granat tadi memberikan knockdown ke arah player dari Bigetron. Masih berlanjut, Reizi melakukan smoke karena bagian dari player Bigetron yang tumbang, yaitu Snape. Federales dalam upaya melakukan revive, tidak nyata healing terlebih dahulu. Di atas 12k juga, Mugiwara kalau tidak hati-hati melakukan push, bisa dihajar. Tapi seorang Federales ternyata tidak bisa melakukan tembakan dengan sangat on point. Karena ada kawan yang juga tadi yang masih ter-takedown, itu Snape. Akhirnya balasan knockdown yang diberikan oleh Bigetron. Tapi Bigetron pun menyisakan seorang Arc saja. Reizi harus segera melakukan healing. Ada beberapa utility yang dilemparkan. Molly sepertinya. Arc sudah mulai mendekat. Reizi tertembak juga. Bigetron hanya menyisakan Arc seorang diri saja yang tidak bisa berbuat banyak karena Mugiwara masih cukup on point dengan player yang dimiliki. Bahkan knockdown yang terjadi belum menjadi sebuah confirm elimination untuk tim Bigetron. Iusen, orang terdepan dari Mugiwara, mencoba untuk mencari pemain terakhir dari Bigetron Esports, yaitu Arc atau Alan, atau lebih kita kenal dengan Satar. Bom sudah dilontarkan, apakah Arc bisa bertahan dari gempuran Mugiwara? Kita lihat di sini ada Farhun Kai. Justru dia yang harus ter-takedown, tapi ada Wisen atau Iusen menjadi penyelamat bagi Mugiwara. Clean fight antara Mugiwara dan juga Bigetron. Masih lengkap dengan pemain. Bulan puasa selalu menjadi kenangan menurut gua buat teman-teman nunggu sahur gitu kan untuk dimainkan. Tapi Bigetron yang tadi ada beberapa persebaran terjadi, BNDT kaget. Karena mungkin BNDT mengira Bigetron sudah tidak bermain lagi di sekitar bagian power grid. Kali ini ada Satar atau seorang Arc yang memang menunggu di bagian rumah dewa dan menculik dengan sangat mudah satu player BNDT. Bahkan menurut gue tadi tanpa perlawanan karena Arc tidak berkurang sama sekali, baik dari health point maupun vest helmetnya. Dan berbicara Arc atau Satar ya, ini juga satu player yang selalu ada di radar gue. Bukan hanya karena skillnya, karena setiap kali gue nonton live stream, dia tuh skin terupdate dari PUBG Mobile itu selalu punya. Selalu punya. Maksudnya trial itu dia. Karena Pam itu nama manajer guys sebenarnya dari BNDT. Ya gue spill dikit aja lah. Player PMNC. Nah itu dia yang bermain. Karena memang ya sebagaimana Junior ungkapkan juga ya, mainnya nggak kaleng-kaleng gitu kan. Karena memang pengalamannya udah cukup banyak. Dan kali ini seorang Mikel atau Andre melakukan tembakan ke arah Satar, namun tidak tumbang. Sementara Reizi yang tadi memang dekat dengan permainan Hacienda dan San Martin terculik. Bahkan ternyata sedang dalam pergerakan menuju ke arah bagian rumah P yang dekat dengan power grid. Numbang oleh Kagendra yang melakukan setup. Ini salah satu kerugian ketika melakukan split begitu jauh. Ya kan? Mereka melakukan split begitu jauh, ter-knockdown. Nggak ada balasan yang bisa dilakukan dan mudah saja untuk di-knock-end. Gue jujur untuk Bigetron masih belum mengerti apa yang coba dimainkan di game kali ini. Tapi mungkin kalau buat gue rasa mereka memang lagi banyak trial and error untuk di DGWIB season 12 kali ini. Kita lihat di sini ada Mugiwara yang siap menyambut kedatangan dari Kagendra, tapi kita berpaling dulu ke papan Alien Smith. Ada Naim yang mendapatkan satu ke arah pemain Kagendra. Casper nggak bisa berbuat banyak, harus mencoba bertahan dari gempuran pemain dari Mugiwara, tapi Raput datang dari arah berlawanan, mencoba dengan shotgun dan itu dia. Knock 2, apakah menjadi yang ketiga, tapi Raput, oh my god, oh wow, Raput masih berdansa di area rumah kandang kuda. Mencoba untuk mencari pemain-pemain dari Mugiwara yang berada tepat di dalam, tapi Talon Yoru mencuri momen tersebut. Datang sebagai pengganggu, meluluh lantakan seorang Raput. Harus rela menjadi korban betapa sakitnya granat yang dilontarkan oleh pemain dari Talon Esports. Dan namun peperangan masih jauh dari kata akhir karena kita lihat juga ada beberapa tim yang lagi coba untuk masuk ke dalam pertahanan dari lawan-lawannya. Ada Glue yang mulai melakukan tembakan. Federales lagi-lagi manpower yang satu ini begitu tajam melakukan tembakan. Namun Satar yang tumbang dari Glue dicuri eliminasinya oleh satu player Talon yang lagi-lagi sebuah steal elimination yang cukup baik. Namun Todak mendekat juga. Huru hara terjadi.
lobby. Begitu tipis permainan bisa dimainkan. Snape tumbang juga. Berarti Bigetron hanya menyisakan seorang Federales yang entah apakah bisa untuk lepas dari huru hara glue yang terus melakukan tembakan. Voin pun juga datang kali ini. 3-team showdown dari bagian tenggara. Veksi tumbang oleh Federales lagi-lagi. Federales, satu player yang begitu sakit dari aim powernya, menumbangkan Veksi menjadi last man standing tapi tertembak oleh Glue. Dan Bigetron pun harus pulang ke lobby. Glue yang didapatkan oleh tim Alter Ego ke arah tim Bigetron. Disusul lagi. Federales juga harus knockdown. Reizi mencoba dengan UMP-nya hampir. Reizi bertukar dengan shotgun yang dengan 2 barrel, tapi lagi dan lagi Patikawa too strong mendapatkan seorang Reizi. Ini artinya menyisakan satu pemain yaitu Ark yang dalam kondisi masih standby, masih aktif sebagai pemain dari Bigetron Esports Alpha 7 bersama rekan-rekannya, tidak mau memberikan space yang lebih ke arah Ark yang sudah standby dengan UMP. Tapi kalau kita lihat amonya atau pelurunya ini nggak bisa untuk melakukan fight lebih lama, karena itu dia akhir perjalanan dari Bigetron Esports di Sanhok kita pada hari ini. Pulang sebagai tim pertama dengan 0 poin. Masuk mau gimana pun juga udah pasti at least satu pemain dijaga banget, nggak boleh meleng sedikit pun ke arah pemain terakhir dari Voin maksud gua. Tapi Federales kita lihat sudah memantau dari arah pegunungan adanya pergerakan dari tim Pandum yang mencoba untuk bergerak menggunakan UAS. Di spray down saja mencoba peruntungannya menggunakan M4 kali 4. Seorang Federales belum mampu mendapatkan satu orang pun pemain dari Pandum, yang dimana notabene ini open view, free shot ke arah pemain Pandum. Tapi Federales nyaris aja. Nets datang dari mana? Nggak ada yang tahu. Hanya dia dari Tuhan lah yang tahu Nets datang dari mana. Tapi gue tahu tembakan yang tadi adalah AUG. Karena gue punya skinnya. Dan gue tahu itu hit marknya adalah dari AUG yang kemarin event apa namanya, Dracula sama Werewolf itu dia. Tembakannya sangat sakit tadi ya kepada Bigetron Federales. Tapi BTR sepertinya tidak mau terlalu hanya satu fokus saja. Mereka mulai untuk melakukan sebuah clearing. Namun Federales overpick dari bagian bawah. Pandum tadi sakit sekali tembakannya. Maxius lagi-lagi mantan player Voin juga yang memang menjadi salah satu player yang sangat sakit di close quarter combat, berhasil untuk menumbangkan Federales. Untungnya ada cekatan seorang Reizi, mantan IGL dari Boom, yang sudah melakukan revive. RRQ akan mencoba maju. Yang tidak diketahui RRQ, dari tadi ada trigger disiplin yang dijaga seorang Satar. Bisa saja Satar nanti melakukan tembakan dari bagian belakang, tapi RRQ terlalu cepat menumbangkan satu player dari Bigetron. Lapar mulai maju juga. Mantan player masuk melawan mantan tim, dapatkan satu, mencari yang kedua. Di sini RRQ mengganas mendapatkan 3 player dari Bigetron. Satar di bagian belakang pun gagal untuk menumbangkan player berikutnya dari RRQ, dan Rex Regumkeon sang raja berhasil menumbangkan sang robot merah pulang ke lobby di hashtag yang ke-11.